Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 di sini kami akan mempresentasikan terkait studi kasus ekonomi teknik kursi lipat flexi space. Sebelumnya perkenalkan saya Angelita Novitasari, kemudian ada Atika Suri, ada Anissa Zahra Konita, Novita Rahmadini, Selvina Magdalena, dan Devita Anggraini. Pada pendahuluan, ekonomi teknik merupakan alat analisis yang digunakan untuk membantu pengambilan keputusan investasi dengan mempertimbangkan aspek biaya dan manfaat secara finansial. Dalam perencanaan suatu proyek, diperlukan evaluasi kelayakan agar investasi yang dilakukan memberikan nilai tambah dan meminimalkan risiko kerugian. Oleh karena itu, pada studi ini dilakukan analisis ekonomi teknik untuk menilai kelayakan finansial produksi kursi lipat flexi space sebagai dasar dalam pengambilan keputusan investasi. Selanjutnya, untuk metode analisis kelayakan ekonomi, di sini menggunakan metode yang digunakan adalah analisis kuantitatif dengan pendekatan kelayakan ekonomi teknik. Jenis analisis yang diterapkan adalah analisis finansial dinamis dengan mempertimbangkan time value of money. Untuk pendekatan yang digunakan meliputi cash flow analysis dan cost benefit analysis yang diimplementasikan melalui NPV, IRR, payback period, BEP, analisis sensitivitas, dan analisis risiko. Untuk objek penelitiannya yaitu dengan aspek ekonomi teknik dari perancangan produk kursi lipat flexi space yang meliputi biaya produksi, biaya operasional, dan potensi pendapatan. Data terdiri dari data primer, yaitu desain produk dan perhitungan biaya, dan data sekunder, yaitu melalui buku ajar, jurnal, serta referensi harga. Untuk metode pengumpulan datanya, yaitu meliputi pengumpulan data primer dan sekunder yang relevan dengan analisis ekonomi teknik. Untuk komponen biayanya meliputi biaya investasi awal, biaya produksi, dan biaya operasional. Biaya diklasifikasikan menjadi biaya tetap, variabel, dan semi variabel. Untuk harga jual ditentukan menggunakan metode cost plus pricing dengan margin keuntungan sebesar 35% dari total biaya produksi. Untuk kriteria pengambilan keputusannya, proyek dinyatakan layak apabila NPV-nya lebih dari 0, untuk benefit cost ratio-nya lebih dari 1, untuk payback period-nya lebih pendek dari umur ekonomis, dan ROI-nya menguntungkan. Kemudian untuk analisis biaya produksinya sendiri, yaitu biaya produksi per unit sebesar 950.000. Kemudian untuk komposisi biaya, material sebesar 530.000, tenaga kerja 240.000, dan overhead sebesar 180.000. Biaya material menjadi komponen terbesar, sehingga sangat mempengaruhi total biaya produksi. Dengan nilai harga jual sebesar 1.300.000 dan diperoleh laba 350.000 per unit. Produk dinilai menguntungkan dan layak diproduksi. Kemudian untuk analisis arus kasnya, yaitu biaya produksi per unit sebesar 950.000, harga jual per unit 1.300.000, laba kotor per unit 350.000, kapasitas produksi dan penjualan 48 unit per tahun atau 4 unit per bulan, umur proyek 7 tahun, biaya operasional tahunan 7 juta, tingkat diskonto 10%, nilai sisa akhir proyek sebesar 500.000. Kemudian untuk penjualan per tahunnya, yaitu 62.400.000, untuk biaya produksinya sebesar 45.600.000, biaya produksi tetap 7 juta, untuk total outflow-nya sebesar 52.600.000, untuk laba kotornya sendiri 16.800.000, arus kas bersih tahunan 9.800.000. Dan untuk total investasi awalnya sebesar 45.600.000. Kemudian untuk investasi awal, tahun ke-0 sendiri sebesar 45.600.000, pendapatan tahunan sebesar 62.400.000, total pengeluaran tahunan 52.600.000, untuk arus kas bersih tahunan sebesar 9.800.000 untuk tahun 1 sampai tahun 6. Kemudian arus kas tahun ke-7 sebesar 10.300.000, termasuk nilai sisa sebesar 500.000. Kemudian untuk arus kas relatif stabil mendukung analisis kelayakan proyek. Kemudian untuk perhitungan time value of money dan NPV-nya, ini menggunakan konsep time value of money dengan tingkat diskonto 10%. Arus kas proyek didiskonto selama umur yaitu 7 tahun dan total present value-nya itu 47.967.083 rupiah. Dengan investasi awal 45.600.000
Dan NPV-nya ini bernilai positif yaitu sekitar Rp2.367.083. Nah, dengan adanya NPV positif ini menunjukkan bahwa proyek layak secara finansial. Kemudian selanjutnya ada perhitungan PCR atau benefit cost ratio, di mana PV benefit itu sekitar 47 juta, lalu PV cost-nya 45.600.000, dan nilai PCR-nya itu adalah 1,0519, di mana PCR ini lebih besar daripada 1, yang menunjukkan bahwa proyek tersebut lebih besar daripada biaya dan layak secara finansial. Kemudian ada ROI atau Return of Investment. Investasi awalnya sekitar 45.600.000 dengan total penerima selama 7 tahun sekitar 69.100.000, termasuk nilai sisa. Lalu keuntungan bersihnya sekitar 23.500.000 dan ROI totalnya sekitar 51,54% dan ROI rata-ratanya 7,36%. Nah, nilai ROI ini positif yang menunjukkan investasi efisien dan menguntungkan. Lalu ada payback period. Hingga akhir tahun keempat, arus kas kumulatif masih negatif 6.400.000. Namun pada tahun kelima, arus kas masuk sebesar 9.800.000 dan payback periodnya 4,65 tahun, di mana modal awal kembali sebelum umur proyek berakhir. Proyek dinilai cukup layak dari sisi likuiditas. Selanjutnya, analisis sensitivitas untuk tingkat diskonto. Analisis dilakukan untuk melihat pengaruh perubahan tingkat diskonto terhadap nilai NPV. Pada diskonto 8%, NPV positif sebesar Rp5.714.171. Pada diskonto 10% atau normal, NPV masih positif sebesar Rp2.367.083. Pada diskonto 12%, NPV berubah menjadi negatif sebesar minus Rp649.011. Proyek dinilai sensitif terhadap kenaikan tingkat diskonto. Kelayakan proyek menurun jika biaya modal meningkat. Selanjutnya, analisis sensitivitas untuk harga jual. Analisis dilakukan untuk melihat pengaruh perubahan harga jual terhadap kelayakan proyek. Penurunan harga jual 10% menghasilkan NPV negatif sebesar minus Rp28.011.850. Harga jual normal menghasilkan NPV positif sebesar Rp2.367.083. Dan kenaikan harga jual sebesar 10% yang menjadi Rp1.430.000 meningkatkan NPV menjadi Rp32.746.017. Proyek sangat sensitif terhadap perubahan harga jual. Stabilitas harga jual menjadi faktor kunci kelayakan proyek. Selanjutnya, analisis sensitivitas terhadap biaya produksi. Analisis dilakukan untuk melihat pengaruh perubahan biaya produksi terhadap nilai NPV. Kenaikan biaya produksi 10% yaitu menjadi Rp1.045.000 menghasilkan NPV negatif sebesar minus Rp24.392.906. Biaya produksi normal yaitu Rp950.000 menghasilkan NPV positif sebesar Rp2.367.083. Penurunan biaya produksi 10% yaitu menjadi Rp855.000 meningkatkan NPV menjadi Rp29.127.073. Proyek sensitif terhadap perubahan biaya produksi. Efisiensi dan pengendalian biaya menjadi faktor penting kelayakan proyek. Selanjutnya, analisis sensitivitas untuk volume penjualan. Analisis dilakukan untuk melihat pengaruh perubahan biaya produksi terhadap nilai NPV. Kenaikan biaya produksi 10% menjadi 38,4 unit menghasilkan NPV negatif sebesar minus Rp24.392.906. Selanjutnya, analisis sensitivitas untuk volume penjualan. Untuk volume produksi turun minus 20% menjadi 38,4 unit, maka NPV-nya menjadi negatif Rp4.870.804. Lalu untuk volume penjualan normal sebesar 48 unit, NPV-nya menjadi Rp2.367.083. Lalu untuk
volume produksi naik 20% menjadi 57,6 unit, maka NPV-nya naik menjadi Rp9.604.971. Selanjutnya break-even point. Nah, untuk break-even point-nya sendiri, jadi harga jual per unitnya atau P yaitu sebesar Rp4.300.000 dengan biaya produksi per unit Rp950.000 dan margin kontribusinya Rp350.000. Margin kontribusi ini didapatkan dari harga jual dikurangi dengan biaya produksi. Untuk biaya tetapnya sebesar 7 juta per tahun dengan BEP-nya 20 unit per tahun atau sebesar 26 juta per tahun dengan penjualan minimum agar tidak rugi. Produksi perencanaan produknya sendiri sebesar 48 unit per tahun dengan margin of safety 58,33%. Hal ini menunjukkan bahwa penjualan jauh di atas BEP yang artinya akan mendapatkan risiko yang rendah. Untuk risiko kuantitatifnya, risiko ini dinilai dari perubahan NPV akibat perubahan variabel utama yang dihasilkan harga jual dengan tingkat perubahan negatif 10% akan menghasilkan NPV sebesar negatif 28 juta yang berarti risikonya akan tinggi. Lalu untuk harga jual dengan perubahan 10%, dia akan mendapatkan NPV sebesar 32 juta dengan risiko rendah. NPV ini akan paling berisiko karena mudah membuat NPV negatif. Untuk diskontonya sebesar 12% dengan NPV negatif 0,65 juta dan volume penjualan yang berisiko sedang hingga rendah. Mitigasi utama yang dapat dilakukan yaitu pengendalian biaya dan juga strategi harga yang tepat. Kesimpulan dari artikel atau penelitian ini, produsen disarankan melakukan pengendalian biaya produksi, khususnya material dan tenaga kerja, serta menerapkan strategi harga yang kompetitif untuk menjaga kelayakan finansial proyek. Peningkatan efisiensi produksi dan evaluasi kinerja keuangan secara berkala perlu dilakukan guna minimalkan risiko. Penelitian selanjutnya dapat menambahkan analisis aspek non-finansial agar penilaian kelayakan produk dapat lebih komprehensif. Terima kasih dari kelompok kami. Jika banyak salahnya, kami mohon maaf. Terima kasih.